Kalau alasannya peraturan, banyak yang ngelihat ini sebenarnya klise aja sih. Maksudnya kan 11 tahun. Dan kita sudah tertinggal 20 tahun di belakang. Masa iya baru sekarang gitu sadarnya peraturan sudah tumpang tindih, peraturan regulasi kita lama ini kan udah masalah lama gitu loh, bukan masalah baru gitu. Tapi kenapa sekarang jadi program prioritas nasional, lalu sekarang sudah dikeluarkan perpresnya, akhirnya dipangkas regulasi-regulasi yang nggak penting, lalu katanya juga nggak perlu lagi ada ngomong-ngomong dulu lah sama PLN karena sudah semuanya tipping fee-nya dibahas di peraturan gitu. Kita bahas satu-satu dulu deh, kenapa sih baru sekarang gitu? Masalah sampah udah dari dulu loh, Mas Gong. Gimana nih sebagai pakar sampah? Gimana? Iya, Sapinas, jadi bicara sampah ini memang kita udah kategorinya darurat ya. Karena bayangin setiap hari, setiap kota itu menghasilkan ribuan ton sampah. Dan kalau itu tidak diberesin, akan terus menumpuk dan mungkin berapa tahun ke depan kita akan benar-benar bingung mau ngapain lagi sampah. Nah, WTE ini adalah solusi yang memang ibaratnya udah paling ekstrim lah. Kalau ibarat dengan cara-cara yang mungkin dari mulai kita budaya ngolah sampah segala macam, mungkin ada beberapa teknologi sebelumnya seperti RDF yang nggak jalan. Ini kan cara yang paling terakhir dan butuh memang komitmen. Nah, dalam konteks yang 10 tahun yang lalu memang dari 3 itu hanya 1 di Surabaya yang berhasil. Itu pun karena komitmen dari pemerintah daerahnya terhadap program itu. Artinya memang di sini juga ada faktor peraturan memang agak rumit dan komitmen dari pemerintahnya gitu. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo memang luar biasa ya. Beliau ada terobosan melakukan pemangkasan segala macam, termasuk tanggung jawab Pemda itu yang selama ini tadi harus ada kewajiban bayar tipping fee, akhirnya ditarik ke pemerintah pusat, dihapus, akhirnya dengan tadi sistem tarif subsidi yang memang lebih pasti dengan angka tadi 20 sen per kWh itu. Itu memang beri kepastian dari investor maupun dari sisi nanti pelaksanaannya di lapangan gitu. Oke, mungkin yang buat belum tahu ya, biasanya sampah yang menumpuk itu diapakan sih sama kita nih sekarang yang ada di penampungan, ada di Bantar Gebang, itu diapakan? Dibiarkan menumpuk sampai jadi gunung gitu kan, sampai kalau saya waktu itu pernah ke sana, saya bahkan bisa berdiri kokoh saking penuhnya di sana gitu kan. Itu diapain sih sebenarnya selama ini gitu? Ya selama ini pembakaran biasa yang ibaratnya terbakar menjadi emisi aja di udara dan itu bahaya buat polusi. Belum lagi dari sisi efeknya ke kesehatan ya, penyakit, baunya segala macam, termasuk menimbulkan mungkin potensi bakteri-bakteri segala macam. Iya. Nah, ini dengan adanya teknologi WTE ini yang berbasis generator itu menjadi solusi setidaknya. Walaupun memang KLH pernah melakukan perhitungan bahwa dengan adanya misalnya 30 kota di Indonesia menerapkan WTE, tapi saya pikir itu nggak akan signifikan juga gitu. Memang perlu ada kombinasi lah cara-cara yang lain gitu. Maksudnya perlu lebih banyak? Perlu lebih banyak gitu. Oke, karena sampah kita terlalu banyak atau memang teknologinya yang belum bisa mumpuni? Terlalu banyak dan memang butuh skala ekonominya biar WTE itu biar bisa beroperasi. Karena kan minimal 1.000 ton per hari. Kalau misalnya ada beberapa kota yang tidak sampai segitu, 1.000 ton itu justru nggak ekonomis sih. Oke, jadinya malah mahal. Butuh aglomerasi lah, butuh misalnya beberapa kabupaten bergabung gitu loh. Oke. Untuk mengolah sampah ini. Betul sekali, gitu. Oke, memang akan seefektif apa kira-kira ketika sekarang sudah jadi perpres gitu? Apakah akan bisa langsung eksekusi dan bagaimana dengan 3 yang tadi 1 juga masih penuh tantangan, 11 sisanya lagi juga masih belum ada kepastian. Seberapa menjamin perpres ini akan memastikan ini jalan? Ya, ini dejavu urusan pupuk sih sebenarnya. Ketika itu kan Pak Zulhas juga kalau nggak salah di forum kita juga ya, di Food Summit ya kalau tidak salah, beliau juga sempat mention soal pemangkasan regulasi pupuk ya, itu juga banyak banget. Dan kalau ini dari diskusi yang tadi saya simak sih sebenarnya pembagiannya jadi lebih enak sih, karena Pemda itu dia coba nyediain lahan dan menyediakan pasokan sampah tanda kutip ya, karena kadang-kadang juga komitmen untuk 1.000 ton itu juga kadang-kadang enggak. Tapi kalau tadi case-nya Tangsel misalkan Pak Benjamin bilang itu dia udah 1.400 ton sehari gitu. Dengan penduduk juga 1,4 juta gitu ya. Jadi memang kalau saya perhatikan sih dari segi pemerintah pusat ada komitmen. Tadi ya mungkin Safinas tanya, kenapa selama ini kok nggak dikerjakan ya? Mungkin baru ketahuan nih ternyata ada bottleneck yang sedemikian banyak gitu ya untuk perkara. Kalau teknologi sih sebenarnya kalau tadi kita berbincang ya dengan salah satu narasumber juga Pak Rofi gitu, beliau bilang bahwa sebenarnya Cina tuh udah canggih banget ya, Jepang gitu, bahkan kadang-kadang fasilitas ini tengah kota gitu. Jadi bahkan kita nggak tahu bahwa ini ternyata fasilitas pengolahan sampah gitu ya. Itu kita harapkan Indonesia bisa ke situ sih. Oke.